Oke, untuk hari ini kita coba melihat definisi maqasid syariah ya. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, kita perlu ketahui terlebih dahulu ya, apa itu maqasid syariah. Nah, ini maqasid syariah ini sebuah konsep penting di dalam ilmu-ilmu keislaman ya, dan relevansinya itu bisa dengan segala bidang. Ya. Jadi termasuk dalam bidang ekonomi. Karena syariah itu kan artinya panduan-panduan hidup ya. Panduan ataupun aturan-aturan hidup. Nah, aturan-aturan hidup ini melingkupi seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Nah, di sini coba kita lihat apa itu sebenarnya maqasid syariah. Kata maqasid syariah ini kalau kita pecah itu menjadi dua. Yang pertama ada maqasid dan yang kedua ada syariah. Nah, untuk memahami maqasid syariah kita coba melihat terlebih dahulu apa itu maqasid. Kemudian nanti kita lihat apa itu syariah, baru dapat kita pahami apa itu maqasid syariah. Nah, kata maqasid ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu sebuah kata jamak plural ya, asal kata dari al-qasdu. Nah, kalau singlenya bentuk tunggalnya itu kasdun. Kasdun itu artinya tujuan ya, tujuan. Nah, kalau dijamakkan menjadi maqasid ya. Kasdun, kasdani, maqasid. Nah, artinya adalah secara bahasa kasdun ataupun maqasid ini artinya jalan yang lurus. Istiqamatut tariq ya. Dalam firman Allah wa 'alallahi qasdus sabil ya. Wa 'alallahi qasdus sabil. Allah berhak untuk menunjukkan jalan yang lurus. Nah, qasdus sabil ini artinya jalan yang lurus. Kata maqasid itu juga berarti al-i'timad wal am ya. Artinya elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Nah, jadi seperti ada ungkapan kaidah fikih yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Nah, setiap perbuatan tergantung pada niat ataupun tujuan perilaku. Nah, niat ataupun tujuan ini itu terkandung di dalam lubuk hati yang paling dalam ya. Jadi niat kita itu adalah sesuatu yang sangat menentukan arah ataupun jalan ya. Nah, jadi ini menjadi landasan dari setiap perbuatan seseorang. Nah, jadi maqasid itu adalah suatu tujuan ya, ataupun sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang. Dan perbuatan-perbuatan itu dilakukan karena ada tujuan-tujuan tertentu, ada niat-niat yang mendasarinya. Nah, itu arti maqasid ya. Jadi maqasid ini secara simpel artinya adalah tujuan. Nah, kemudian syariah. Syariah itu berasal dari bahasa Arab juga, berasal dari kata syir'ah. Ya, syir'ah. Syir'ah ini artinya jalan ya. Syir'ah itu artinya jalan yang lurus ataupun jalan ke arah sumber air minum. Nah, jalan ke arah sumber air minum. Kata syariah itu menunjukkan jalan yang sudah biasa digunakan secara umum. Jalan yang sudah jelas arahnya dan dilewati oleh banyak orang. Nah, jadi kata syariah ini artinya jalan yang familiar, ya. Jalan yang biasa ditempuh, kemudian jalan yang membawa kita kepada satu tujuan. Nah, jadi syariah itu juga dimaknai jalan ke arah sumber kehidupan. Nah, secara istilah, Mahmud Saltut mengatakan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik muslim maupun non-muslim, hubungan terhadap alam dan seluruh kehidupan. Nah, jadi syariah ini adalah aturan-aturan hidup ya, yang menjadi pedoman jalan hidup manusia di dunia, yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Nah, itu jalan. Artinya syariat itu jalan yang membawa kita ke arah hidup yang lebih teratur. Nah, jadi kalau begitu, maqasid syariah ini secara simpel bisa kita artikan sebagai tujuan-tujuan syariat. Ya. Tujuan-tujuan syariat yang ini menjadi dasar dan arah perjalanan hidup kita
untuk selamat ya dalam perjalanan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kita lihat di sini definisi yang dikemukakan oleh para ulama satu persatu ya. Ibnu Asyur misalnya itu mendefinisikan maqasid syariah sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syar'i dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat perinci ataupun yang bersifat global. Jadi Ibnu Asyur mengatakan bahwa maqasid syariah ini adalah tujuan-tujuan, nilai-nilai ataupun hikmah yang terkandung di dalam syariat. Nah, yang kandung dalam syariat, baik yang dijelaskan secara terperinci ataupun yang dijelaskan secara umum saja. Kemudian Al-Alfasi mendefinisikan maqasid syariah sebagai tujuan utama ataupun al-ghayah daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syariat sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, maqasid syariah menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Nah, jadi menurut Al-Alfasi, kalau syariat ini kita belah dua, ada hukum, maka di sisi satu lagi itu ada maqasid syariahnya, ataupun tujuan-tujuan dari hukum tersebut. Jadi setiap hukum yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hukum syariat ini ada tujuan-tujuannya, ada hikmah-hikmah dan ada rahasia-rahasianya. Nah, karena itu tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk terlaksananya sebuah hukum yang baik, maka kita harus pahami terlebih dahulu apa yang menjadi maksud ataupun tujuan-tujuan dari hukum tersebut. Nah, jadi maqasid syariah berdasarkan definisi itu menurut para ulama ya, khususnya Al-Ghazali di sini, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan utama dari maqasid syariah itu tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup ya. Jalbul masalih, kemaslahatan hidup manusia, dan menjauhi manusia dari kemafsadahan, dari kerusakan, daf'ul mafasid. Nah, jadi tujuan dari hukum, tujuan dari aturan-aturan syariat itu tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Jadi syariat ini tidak datang untuk membebani manusia ataupun untuk membawa kesusahan-kesusahan hidup manusia. Kan tapi setiap hukum yang diturunkan oleh Allah tujuannya pasti untuk mewujudkan kemaslahatan. Demikian juga dengan setiap larangan. Setiap larangan yang diberikan oleh Allah itu pasti sesuatu itu dilarang karena ada unsur-unsur mafsadah, ada unsur-unsur sesuatu yang berbahaya, yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh minuman keras. Minuman keras itu dilarang kenapa? Karena akan merusak pikiran, akan merusak akal manusia. Riba. Nah, riba ini juga dilarang karena akan merusak sendi-sendi perekonomian. Jadi sesuatu yang itu dilarang pasti karena ada unsur mafsadah. Demikian juga dengan sesuatu itu dibolehkan, itu pasti karena ada unsur maslahah, ada unsur-unsur kebaikan, ada unsur-unsur manfaat. Ya. Jual beli dibolehkan, kepemilikan dibolehkan, kita diwajibkan puasa, sholat, ya, itu karena ada unsur-unsur kebaikan di situ. Nah, bagi Al-Ghazali mendefinisikan maqasid syariah itu begini. Maqasid syariah adalah maqsudus syar'i minal khalqi khamsah, wa huwa ayyahfaza alaihim dinuhum wa nafsahum wa aqlahum wa naslahum wa malahum. Fa kullama yatadammanu hifza hadhil usulil khams fahuwa maslahah wa kullu ma yufawwitu hadhil usul fahuwa mafsadah wa daf'uha maslahah. Nah, jadi Al-Ghazali membuat definisi yang lebih spesifik lagi. Bagi Al-Ghazali, maksud dari tujuan syariat itu adalah ada 5, yaitu untuk memelihara agama, ya, hifzuddin, kemudian memelihara jiwa, hifzun nafs, kemudian memelihara akal, hifzul akal, kemudian memelihara keturunan, hifzul nasal. Nah, jadi dan memelihara harta, hifzul mal. Nah, syariat ini bertujuan untuk menjaga kelima dimensi ini. Nah, kalau menjaga kelima dimensi ini itu disebut menjaga kemaslahatan. Nah, kalau sesuatu ini hilang, sesuatu itu hilang dari 5 dimensi tadi, maka itu dianggap sudah mengarah ke mafsadah, ya. Sudah mengarah ke mafsadah ataupun ke kerusakan.
Nah, jadi definisi Al-Ghazali tadi itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi ada 5 yang dijaga oleh syariat ya. Yaitu agama, menjaga akal, keturunan, menjaga jiwa, dan juga menjaga harta. Oke, kita lihat definisi lainnya. Imam Syatibi mengatakan al-maqsadus syar'i min wad'i syariah ikhrajul mukallaf min da'iyati hawahu hatta yakuna 'abdan lillahi ikhtiyaran kama huwa 'abdul lillahi ittiraran. Jadi tujuan utama maqasid syariah adalah mengeluarkan mukallaf dari keinginan-keinginan hawa nafsunya sehingga menjadi hamba Allah yang patuh dan tunduk kepada Allah. Nah, jadi syariat itu maqasid syariah ini, tujuan-tujuan syariat ini tidak diletakkan sembarangan. Tujuan-tujuan syariat ini digali dari sumber-sumber syariah, yaitu digali dari Al-Quran dan hadis. Jadi syariat ini tujuan-tujuannya itu bukan digali dari hawa nafsu kita. Bukan hawa nafsu kita yang bisa menentukan mana itu baik, mana itu buruk. Ya. Tapi kata Imam Syatibi di sini, maqasid syariah itu ditentukan oleh syariat. Ya, syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuat ataupun yang meletakkan syariat. Jadi bukan manusia. Nah, Ibnu Ashur kemudian mengatakan al-maqsud min at-tasyri' huwa hifzu nizamil ummah wa istidamatu salahihi bi salahil muhaimin alaihi wa huwa naw'ul insan wa yashmalu salahuhu salaha aqlihi wa salaha amalihi wa salaha ma baina yadayhi min mawjudatil alam alladhi ya'ishu fihi. Jadi secara keseluruhan tujuan dari syariat ini adalah untuk menjaga nizamul ummah, untuk menjaga sistem hidup manusia ini berlangsung secara baik. Nah, secara salah artinya baik ya, secara baik. Nah, jadi syariat ini adalah untuk menjamin kelestarian hidup ataupun kelangsungan hidup manusia agar berjalan dengan baik. Nah, itu termasuk dimensi akal, pikirannya, dimensi amal perbuatannya, dan dimensi kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Nah, jadi itu tujuan syariat. Nah, karena itu tujuan syariat ini menjadi sesuatu yang penting untuk dijaga, karena kalau tujuan syariat tidak dijaga, maka dipastikan hidup manusia akan tidak ada arah, tidak tentu arahnya, sehingga hidup manusia akan rusak. Nah, jadi karena itu dalam kehidupan ya sebagai muslim kita harus melaksanakan hukum syariat ini. Karena kelangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat itu ada selama kita bisa memastikan bahwa hidup kita sesuai dengan prinsip dan tujuan-tujuan syariat. Nah, jika sudah melenceng dari prinsip dan tujuan syariat, maka ya hidup kita akan mengarah kepada arah mafsadah ya, ataupun arah kerusakan. Nah, oke, jadi mungkin demikian sedikit tentang definisi maqasid syariah ini ya. Nah, silakan bagi yang ada pertanyaan.